datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai pertempuran 10 November Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya merupakan pertempuran militer Republik Indonesia yang dibantu massa pemuda melawan pasukan sekutu. Peristiwa ini merupakan fase penting dalam masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya dapat dibilang sebagai perang besar pertama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang baru resmi terbentuk pada 5 Oktober 1945. Perang 10 November bahkan termasuk bentrok senjata terbesar dan paling mematikan sepanjang revolusi kemerdekaan berlangsung. Pengorbanan area-area Surabaya dan para pejuang Republik dalam pertempuran ini menjadi alasan 10 November ditetapkan menjadi Hari Pahlawan. Mereka yang menyabung nyawa di Surabaya berhasil menunjukkan rakyat Indonesia tidak main-main saat menyerukan slogan Merdeka atau Mati. Penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang paling utama adalah kedatangan para tentara Inggris, sebagian berdarah India, yang menjadi bagian dari pasukan sekutu. Mereka hadir di Surabaya dengan tugas utama melucuti senjata tentara Jepang setelah Perang Dunia II berakhir. Ketegangan di Surabaya semakin meningkat saat 4.000-an tentara sekutu mendarat bersama 3 kapal pada 25 Oktober 1945. Ribuan tentara itu adalah anggota Batalion Maharata dan Rajput dari Brigade India Inggris ke-49 di bawah komando Brigadir Jenderal Aubertin Walter Southern Malaby. 2 hari selepas pendaratan pasukan sekutu meletup tembakan pertama dalam bentrokan area-area Surabaya melawan tentara sekutu. Peristiwa itu terjadi sekitar beberapa jam setelah penebaran pamflet sekutu pada pagi hari 27 Oktober 1945. Memasuki hari ketiga bentrok, pejuang Republik kala itu sudah nyaris membabat pasukan sekutu. Namun amarah area-area Surabaya tertahan karena Soekarno dan Muhammad Hatta mendatangi kota Surabaya pada 29 Oktober 1945. Keduanya didampingi Menteri Penerangan Sultan Syahrir. Kesepakatan damai lantas diumumkan oleh sejumlah petinggi Surabaya dan Malabi dengan pawai mobil. Namun meski menahan serangan, mayoritas massa pemuda belum bisa menerima adanya kesepakatan gencatan senjata. Di tengah situasi itu, mobil yang ditumpangi Malabi terjebak kerumunan massa yang mengepung gedung Internatio. Baku tembak pun tak terhindarkan. Tepat pada 30 Oktober malam, Malabi tewas. Perwira tinggi Inggris itu tertembak dan mobil yang ditumpanginya hangus akibat ledakan granat. Tewasnya Brigadir Jenderal Malabi membuat pimpinan militer sekutu naik pitam. Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansard, pengganti Malabi, secara diam-diam menambah pasukan sekutu di Surabaya hingga mencapai 30.000 prajurit. Merasa kekuatannya sudah cukup, Mansard mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945. Ia memerintahkan seluruh pejuang Republik di Surabaya menyerah tanpa syarat. Ultimatum itu jelas diabaikan oleh pimpinan Republik maupun rakyat di Surabaya. Maka pada hari berikutnya, 10 November 1945, pertempuran besar-besaran terjadi. Perang ini berlarut hingga 3 pekan dan baru surut pada awal Desember 1945. Demikian pembahasan mengenai
pertempuran 10 November di Surabaya? Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.